Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia bersama Ibu Mari. Kimia itu mudah dan menyenangkan. Kali ini kita akan membahas tentang penyetaraan persamaan reaksi redoks. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah pertama, setarakan jumlah atom-atom unsur yang terlibat reaksi redoks. Langkah kedua, tentukan bilog dari masing-masing atom unsur. Yang ketiga, buatlah skema atau bagan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi yang terjadi, sekaligus tentukan berapa kenaikan dan berapa penurunannya. Langkah keempat, menyetarakan jumlah perubahan bilog yang terjadi, yaitu kenaikan harga bilog dan penurunan harga bilog harus sama, dengan cara mengalihkan dengan suatu koefisien reaksi yang nantinya akan disimpan di depan rumus kimianya. Langkah kelima, menyamakan jumlah muatan dengan menambahkan ion H+ kalau dalam suasana asam dan menambahkan ion OH- dalam suasana basa. Sedangkan langkah keenam atau langkah terakhir, samakan jumlah atom H dengan menambahkan molekul H2O di ruas yang kekurangan atom H. Misalnya ada pertanyaan, setarakan persamaan reaksi redoks berikut ini. MnO4 ditambah Cl- menjadi Mn2+ ditambah Cl2. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, setarakan dulu atom-atom unsur yang terlibat reaksi redoks. Di sini yang terlibat reaksi redoks adalah Mn dan Cl. Mn di kiri 1, di kanan 1, berarti sudah sama. Cl di kiri 1, di kanan 2, maka dikalikan 2. Langkah kedua yaitu menentukan bilog atau bilangan oksidasi dari masing-masing atom unsur. Dalam hal ini, Mn dalam MnO4- ditentukan sebagai berikut. Mn tambah 4O sama dengan -1, ya, berarti Mn ditambah 4 kali -2, -2 itu bilog O dalam senyawa, sama dengan -1. Berarti Mn -8 sama dengan -1, maka Mn sama dengan -1 ini pindah ruas jadi +8, berarti sama dengan +7. Kita simpan boleh di atas, boleh di bawah. Misalnya di bawah yaitu +7. Kalau O sudah dihafal, yaitu -2. Cl, nah ini asalnya Cl-1, karena sekarang sedang menyetarakan, maka koefisien itu berpengaruh. Boleh ditulis jadi -2. -1 dikali 2, -2. Kemudian Mn2+ berarti +2, dan Cl2 ini unsur bebas berarti bilognya 0. Langkah ketiga, kita membuat skema reaksi oksidasi dan reaksi reduksi yang terjadi. Misalnya dalam hal ini, Mn menjadi Mn2+, berarti +7 menjadi +2, ini namanya reaksi reduksi dengan mengalami penurunan sebesar 5. Sedangkan Cl- dari -2 ke Cl2 menjadi 0, maka terjadi kenaikan, berarti termasuk reaksi oksidasi, di mana kenaikannya sebesar 2. Langkah keempat, menyamakan perubahan bilog yang terjadi. Jumlah kenaikan bilog dan penurunannya itu harus sama. Jadi, kalau yang tadi turun 5, yang bawah naik 2, maka ini dijadikan 10, berarti ini kali 2, yang ini kali 5, supaya jumlah perubahan bilognya itu sama. Dan angka 2, 5 ini yang disebut dengan koefisien reaksi. Koefisien reaksi untuk selanjutnya kita simpan di depan rumus kimia dari zat-zat tadi. Jadi kalau kita simpan berarti jadi 2MnO4- ditambah ini 2 dikali 5, 10 Cl-
menjadi yang ini bagannya kali 2 2mn2 plus ditambah 5cl2. Setelah mendapatkan koefisien dari zat-zat tadi, maka kita selanjutnya langkah kelima yaitu menyamakan muatan. Menyamakan muatan dengan menambahkan H+ kalau dalam suasana asam, OH- kalau dalam suasana basa. Misalnya di soal ini adalah ditentukan diminta yang pertama dalam suasana asam. Kita tentukan dulu muatan yang ada di ruas kiri dan ruas kanan. Di kiri ini ada 2MnO4- berarti ini min 2, 10Cl- berarti min 10. Di kanan 2Mn2 plus berarti plus 4, 5Cl2 karena min unsur bebas berarti 0. Maka di kiri berarti ada min 12, di kanan plus 4. Karena pertama diminta dalam suasana asam, maka kita akan menambahkan jumlah H+ di yang jumlah muatannya lebih kecil atau kurang. Misalnya min 12 dengan plus 4 berarti lebih kecil min 12. Maka di ruas kiri ditambah H+ sebanyak yang diperlukan. Supaya lebih jelasnya untuk belajar, kita tulis di langkah berikutnya 10Cl-. Nah, di sini ditambah berapa? Menjadi 2Mn2 plus ditambah 5Cl2. Tadi di sini jumlahnya min 12, di kanan plus 4, maka berapa H+ ditambah di sininya supaya jadi 14. Min 12 berarti ditambah berapa H+ sama dengan plus 4. Berarti untuk menghilangkan min 12 nya saja kan perlu 12 H+. Untuk mendapatkan plus 4 ditambah lagi 4 H+ berarti jadi jumlahnya 16 H+. 16 H+ sama aja dengan plus 16. Min 12 dengan plus 16 sama dengan plus 4. Jadi di sini dapatlah 16 H+. Langkah ke-6 atau langkah terakhir, menyamakan jumlah H dengan menambahkan H2O. Jadi samakan jumlah H dengan menambahkan H2O di ruas yang kekurangan atom H. Misalnya kita lihat di kiri ada 16H, di kanan tidak ada, maka di ruas kanan ditambahkan 8H2O. Karena 1 H2O itu artinya 2 atom H, 1 atom O. Jadi kalau perlu 16, maka harus ada 8 H2O. Nah, kita bisa cek sendiri apakah reaksi ini sudah benar-benar setara atau belum. Misalnya yang pertama Mn di kiri 2, di kanan 2. O di kiri 8, di sini juga 8. Cl 10, ini juga 10. H 16. Di sini juga 8 kali 2 sama 16. Kemudian terakhir muatan di sini min 2, min 10 plus 16. Berarti jadi plus 4 ya. Ini plus 4. Di kanan juga plus 4. Berarti dapat disimpulkan reaksi ini sudah setara dengan koefisien reaksi seperti ini. 2, 10, 16, 2, 5, 8. Selanjutnya, bagaimana soal yang tadi bila diminta dalam suasana basah? Langkah-langkah awal itu sama. Misalnya, pertama jumlah atom di ruas kiri dan kanan harus sama untuk atom-atom yang terlibat redox. Misalnya Mn di kiri 1, di kanan 1, Cl dikali 2, Cl2 di kiri 1, maka di sini dikali 2. Langkah berikutnya, tentukan bilog masing-masing atom unsur. Tadi kita sudah dapat Mn plus 7, O min 2, Cl di sini min 2, karena dikalikan koefisien 2, ini plus 2, kemudian ini 0.
Langkah selanjutnya, buat skema atau bagan mana yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi. Berarti ini plus 7 ke plus 2 reduksi dengan turun 5 ya, 5 poin. Min 2 ke 0 berarti oksidasi dengan kenaikan 2 poin. Setelah tahu naik turunnya berapa, maka harus disamakan. Perubahan beloknya harus disamakan dengan mengalikan kelipatan. Nah, yaitu ini dijadikan kelipatan 10. Yang ini kali 2, ini kali 5. 2 dan 5 ini jadi koefisien reaksi. Berarti 2 simpan di depan rumusnya. Berarti kalau misalnya kita simpan dulu di sini 2, ini juga 2. Kemudian ini 5 kali 2. 5 kali 2 berarti jadi 10. Kita ganti 10. Nah, ini yang 1 kali 5 berarti jadi 5. Maka jadinya 2 MnO4- ditambah 10 Cl- menjadi 2 Mn2+ ditambah 5 Cl2. Setelah mendapatkan koefisien, maka langkah berikutnya adalah menyamakan muatan. Di kiri 2 kali min 1 min 2 tambah 10 kali min 1 min 10 berarti jadi min 12. Di kanan ini plus 14. Nah, ini belum setara. Di kiri min 12, di kanan plus 4. Nah, karena diminta dalam suasana basah, berarti kita harus menambahkan ion OH- yang artinya menambahkan muatan min 1 di ruas yang jumlah muatannya lebih besar. Berarti plus 4 dan min 12 kan lebih besar plus 4, maka berarti di kanan. Di kanan ditambahkan berapa OH- supaya hasilnya min 12. Berarti di sini plus 4, untuk menghilangkan plus 4 aja harus ada 4 OH-. 4 OH-, kemudian menyamakan min 12 berarti ditambah 12 OH-. Jadi semuanya 12 OH-, jadi semuanya 16 OH-. 16 OH-. Nah, langkah terakhir menyamakan atom H dengan menambahkan H2O. Tambahkan H2O di ruas yang kekurangan atom H. Jadi yang tadi tambah OH-, kemudian ini tambah H2O di ruas yang kekurangan H. Di kanan ada 16H, di kiri tidak ada sama sekali, berarti ditambah H2O. Ya, H2O sebanyak berapa supaya jumlahnya 16. 1 molekul H2O artinya 2 atom H, 1 atom O. Berarti kalau perlu 16, maka harus ada 8 H2O. Ya. Coba kita buktikan bahwa persamaan reaksi ini sudah benar-benar setara. Mn di kiri 2, di kanan 2. O 8 ditambah ini ya, 8 tambah 8, berarti di sini 8 tambah 8 jadi 16, ini juga 16. Cl 10, ini juga 10. Kemudian tadi H sudah ya, 16, ini juga 16. Yang terakhir itu muatan. Di sini min 2, min 10, berarti min 12. Di sini plus 4 dengan min 16. Plus 4 dengan min 16 sama dengan min 12, berarti sudah setara. Nah, ini langkah kalau dalam basah. Berarti langkah 1 sampai 4 itu sama. Mulai beda itu di langkah 5 dan langkah 6, yaitu menyamakan jumlah muatan dan menyamakan jumlah atom H. Demikianlah pembahasan materi kimia tentang penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan metode perubahan bilangan oksidasi atau metode Bilog. Semoga bermanfaat.
Jangan lupa di akhir video pembelajaran ini disisipkan latihan-latihan soal untuk dicoba oleh kalian supaya lebih memahami. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.